Ya, topik ekonomi di sini. Jadi kali ini aku mau ngebikin video yang agak berbeda, lebih ke konten series. Karena video ini bakal cukup panjang dan penting juga. Jadi video ini bakal aku pecah jadi beberapa part nantinya. Ya, namanya konten series gitu ya. Gak usah buru-buru karena ini penting banget buat dipahami. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku tadi ngambil duit tuh sama bawa-bawa duit gini? Langsung jujur aja, pertama untuk hook, kedua emang aku selanjutnya ini membahas soal duit. Yaitu basis uang tuh sebenarnya apa sih? Oke, langsung aja kita bahas. Jawaban singkatnya, ya kepercayaan. Jadi mari kita bahas hal paling mendasar dulu. Apa fungsi dasar uang? Yang pertama jelas sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat penyimpan nilai, dan yang ketiga sebagai satuan hitung. Ini SMP kalian udah belajar lah ya, jadi aku skip aja buat hemat waktu. Tapi nih, kalian pernah kepikiran nggak kenapa zaman sekarang kita transaksinya pakai uang kertas kayak gini nih, sama uang digital yang notabene cuma angka di layar? Bukannya seharusnya selembar kertas gak ada nilainya, atau bahkan saldomu di layar pun malah gak bermakna? Untuk memahami hal ini, kita harus mengenal dulu tentang evolusi uang. Kita singkat aja, anggaplah evolusi uangnya ada 4, kita bagi 4 nih. Dari barter, emas, uang kertas, sama yang lagi menjamur uang digital. Yang barter nggak perlu aku jelasin lah ya, kita langsung skip aja ke uang emas ini. Sebelumnya ada masa manusia tuh menggunakan emas sebagai uang, komoditas yang langka, diinginkan semua orang, ya kata lainnya terbatas. Pada waktu itu semua orang bertransaksi menggunakan uang emas dan menabung emas ya di dalam bank mereka yang kita sebut aja sebagai goldsmith. Waktu itu kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank ini sangat tinggi, dan ketika para banker ini menyadari kalau uang yang beredar di masyarakat itu sangat sedikit dibanding yang ditabung, alias banyak yang nganggur, nah itu jadi jalan untuk dimanfaatkan. Saat itu orang-orang lebih memilih bertransaksi menggunakan namanya kertas promes, kayak semacam surat kepemilikan emas di bank. Soalnya lebih ringan, gak ribet bawa emas kan abot tuh. Sama ini juga jadi awal mula uang kertas ini merajalela. Banker-banker yang menyadari hal ini langsung termakan ketamaan tuh. Akhirnya mereka jadi greedy, emosi yang mengendalikan market sampai saat ini. Ya, kita bicara Fear and Greed Index. Mereka sadar kalau uang yang menganggur di bank itu bisa mencapai katakanlah 80%. Dimana uang emas pada waktu itu yang beneran beredar agak aja cuma 20%, dan sisa 80% lain yang beredar adalah kertas promes yang tadi. Anyway, mau dipanggil kertas promes, surat promes, senyaman kalian aja. Kemudian setelah menyadari 80% itu menganggur di bank, akhirnya mulai diedarkan sebagai utang tuh. Mereka nyetak surat promes lebih banyak untuk dijadikan utang, dan hanya menyisihkan katakanlah 20% di dalam bank. 20%-nya tuh disisain buat jaga-jaga kalau ada nasabah yang narik duit mereka. Jadi ini kayak awal mula dari fractional reserve banking. Tapi walau ini awal mulanya emang untuk memenuhi hasrat cuannya para bankir ini emang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya ketamaan mereka semakin bertambah. Jadi mereka waktu itu nyetak surat promes sebanyak mungkin untuk memenuhi hasrat ketamaan mereka, dan ini menjadi awal mula kenapa dunia saat ini tuh semuanya isinya cuma utang. Jadi basically sekarang ini semua hal itu utang, dan uang itu sama dengan utang. Ini bakal aku bahas di part selanjutnya. Orang-orang waktu itu yang sangat percaya kepada bank-bank ini, ya sampai zaman sekarang sih, nggak tahu kalau uang mereka alias emas mereka itu udah lenyap dari bank jadi utang buat orang lain. Nah, ini yang nyebabin kenapa kalau orang-orang narik duitnya bersamaan dari bank, itu bank bakal kolaps, hancur, meledak, bank run, ya apapun itu. Ibarat kamu naruh 100.000 di bank tuh, tapi cuma sisa 20.000 doang, sisanya 80.000 di mining, terus orang-orang nyari duitnya tuh, aku mau narik duit bersamaan, gak ada duitnya, hancur. Singkat cerita, sistem ini berkembang sampai kita
di mana semua orang benar-benar menggunakan uang kertas. Yang setidaknya pada tahun sebelum 1971 masih mengikuti gold standard. Hingga pada 1971 si Presiden Nixon, mantan Presiden US, itu nyabut standar emas ini dari uang kertas. Boom, ledakan likuiditas. Bank-bank jadinya nyetak duit semau mereka, cetak, malah tinggal diketik doang kan. Terus semua yang diedarin tuh bukan uang lagi, jadi utang. Nanti yang ini juga akan kubahas di part-part selanjutnya. Pertanyaannya, kalau backingan emas uang kertas ini dicabut, terus sekarang backingannya apa? Jawabannya, ya gak ada atau sekedar kepercayaan. Apalagi kalau ngomongin saldo kita semua yang ada di bank itu. Gampangnya kalau dulu tuh surat promes adalah tanda kepemilikan emas, alias uang kertas ini masih di backup sama emas. Sekarang tuh saldo atau angka di layar itu tanda kepemilikan uang kertas, dan uang kertas itu tanda kepemilikan kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Ya uang masih gak ada. Dan harus kamu ketahui juga kalau uang fisik kayak gini yang beredar di masyarakat itu jauh lebih kecil jumlahnya dibanding angka di saldo atau di layarmu itu. Jadi sebelumnya value realnya tuh emas, terus jadi kertas doang tuh. Nah sekarang bener-bener cuma angka di layar, kosong, gak ada. Karena kalau orang dulu mereka percaya misal tercantum memiliki 100.000 emas di surat promesnya, makanya bisa ditransaksikan. Zaman sekarang tuh misal punya 100.000, ya pokoknya 100.000, aku percaya kalau ini nilainya 100.000. Atas dasar apa? Ya pokoknya 100.000, kepercayaan kan? Jadi kalau ditanya basis uang itu apa, ya jawabannya kepercayaan. Lebih parahnya sih, uang adalah utang. Kita semua berutang. Serah mau dianggap konspirasi atau apa, cuma kalau kalian coba pelajari sejarah uang, kalian bakal paham aku ini ngebahas apa. Menurutmu, uang yang based on kepercayaan itu masih bisa dibilang beneran uang gak? Spill pendapat kalian, satu topi sejuta opini.